Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflih Gerian Syahputra Siregar dengan nomor induk mahasiswa C1D1250078, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi daripada lembaga eksekutif yang ada di pemerintahan. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui apa sih daripada lembaga eksekutif itu. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi yang bertugas untuk menjalankan kekuasaan, menjalankan undang-undang, dan mengolah administrasi negara demi mencapai keberhasilan dalam pemerintahan. Tentunya tujuannya untuk mencapai tujuan nasional. Dalam teori pemisahan kekuasaan, atau biasa dikenal atau disebut dengan istilah trias politika, Montesquieu menyatakan bahwasannya ada 3 cabang utama di dalam pemerintahan suatu negara. Lembaga legislatif berfungsi sebagai yang membuat undang-undang, lembaga eksekutif yang berfungsi sebagai yang melaksanakan undang-undang, dan lembaga yudikatif yang berfungsi sebagai pengadilan atau mengadili pelanggaran hukum yang dilakukan. Adapun fungsi-fungsi daripada lembaga eksekutif yaitu yang pertama, menjalankan dan menegakkan undang-undang. Presiden sebagai kepala eksekutif memegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 4. Fungsi yang kedua, perumusan dan pemenuhan atau pelaksanaan kebijakan publik. Fungsi ini menjelaskan bahwa eksekutif bukan hanya sebagai robot pelaksana, akan tetapi juga berfungsi sebagai aktor yang membuat kebijakan atau biasa disebut dengan policy maker. Perumusan kebijakan dilakukan melalui pengumpulan data, analisis masalah, konsultasi publik, dan koordinasi antar lembaga negara. Ini semua adalah langkah administrasi yang terencana dan matang. Contoh prosesnya, lembaga eksekutif merumuskan RUU APBN yang diajukan kepada DPR untuk disetujui. Yang dimana ini adalah kebijakan fiskal yang sangat strategis. Koordinasi antar lembaga negara seperti antara Kementerian A dan Kementerian B adalah bagian dari perumusan kebijakan yang terencana. Adapun fungsi yang ketiga yaitu administrasi pemerintahan, yang dimana fungsi ini meliputi pengorganisasian, pengaturan, pengendalian, dan pengevaluasian terhadap seluruh perangkat pemerintahan, yang tujuannya adalah menjamin operasional yang objektif, efisien, efektif, dan akuntabel. Di Indonesia sendiri, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dan kementerian lembaga. Contohnya, Kementerian PAN-RB bertugas dalam membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi yang keempat dari lembaga eksekutif yaitu pertahanan dan keamanan negara. Eksekutif bertanggung jawab dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara melalui pengelolaan dan pertahanan nasional dan penyelenggaraan pengelolaan di dalam negeri. Fungsi ini mewakili peran eksekutif sebagai panglima tertinggi, Commander-in-Chief. Presiden Republik Indonesia memegang pangkat tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, serta berwenang dalam menyatakan perang maupun menetapkan keadaan bahaya bagi negara. Tentunya dengan persetujuan DPR, keputusan operasi militer dan penempatan pasukan dan kebijakan intelijen berada di bawah kendali eksekutif. Menko Polhukam, TNI, dan Kapolri adalah perangkat eksekutif yang menangani akan hal ini atau bertanggung jawab, yang artinya presiden 2 peran kunci utama. Yang pertama, ia sebagai kepala negara atau head of state,
yang dimana ia sebagai pemersatu bangsa dan representasi di dunia kancah internasional. Yang kedua, yaitu sebagai kepala pemerintahan atau head of government, pemimpin tertinggi cabang eksekutif yang bertanggung jawab penuh terhadap semua fungsi yang telah saya uraikan sebelumnya. Adapun hubungan dengan lembaga negara yang lain, dengan legislatif atau DPR, ini hubungannya ini bersifat check and balance, yang dimana DPR membuat undang-undang dan mengawasi, sedangkan Presiden yang melaksanakan. Presiden mengajukan RUU dan DPR yang membahas dan menyetujuinya atau tidak. Ini adalah koordinasi antar lembaga negara. Dengan birokrasi presiden dan kabinetnya, eksekutif politik mengarahkan dan mengontrol birokrasi negara melalui mekanisme administrasi pemerintahan. Berikut ini adalah analisis komparatif mengenai penerapan fungsi eksekutif di dalam perspektif global dan maupun perspektif lokal. Yang pertama, pada aspek pelaksanaan hukum. Dalam perspektif global atau Amerika Serikat, Presiden menegakkan hukum yang berasal dari Kongres. Sedangkan pada kontekstualisasi di Indonesia, Presiden melaksanakan undang-undang atau UU yang disahkan oleh DPR. Pada aspek struktur administrasi, dalam perspektif global atau Amerika Serikat, terdapat 15 departemen eksekutif. Sedangkan dalam kontekstualisasi Indonesia, struktur administrasinya terdiri atas kementerian dan non-kementerian. Yang ketiga, pada aspek kepemimpinan militer dalam perspektif global atau Amerika Serikat, Presiden adalah Commander-in-Chief. Sedangkan dalam perspektif Indonesia sendiri, Presiden adalah Panglima tertinggi di dalam Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pada aspek perumusan kebijakan, dalam perspektif global atau Amerika Serikat, eksekutif mengajukan RUU kepada Kongres. Sedangkan dalam perspektif lokal atau Indonesia itu sendiri, Presiden mengajukan RUU, misalnya RUU APBN kepada DPR. Kesimpulannya, eksekutif adalah motor pemerintahan yang mengubah hukum dan kebijakan menjadi aksi yang nyata. Fungsi eksekutif pula bersifat multidimensional, dari penegakan hukum hingga perlindungan kedaulatan. Efektivitas eksekutif bergantung pada kapasitas atau kapabilitas daripada administrasi dan koordinasi birokrasi yang profesional, yang menganut prinsip objektif, efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam sistem presidensial di Indonesia, Presiden memegang peranan sentral sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, sehingga konsolidasi daripada fungsi-fungsi tersebut menjadi kunci daripada keberhasilan pemerintahan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada hal tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun informasi yang saya sampaikan keliru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.